Perkenalkan, namaku Sari, usia 35 tahun. Suamiku Mas Sony, 37 tahun. Mas Sony bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan. Akhir-akhir ini sikapnya mulai berubah, lebih pendiam dan jarang di rumah. Dia juga selalu pulang telat. Banyak sekali alasan yang dibuat. Awalnya aku mempercayainya, namun aku mulai ragu dengan alasan-alasannya itu. Aku mulai menyelidikinya, tetapi tak membuahkan hasil, walaupun dia selalu bilang tak ada apa-apa. Namun hati seorang istri lebih sensitif terhadap perubahan suaminya. Mas Sony tak hanya berprofesi sebagai satpam, tapi dia juga menjadi ojol. Sepulang kerja, biasanya dia juga langsung narik ojek. Tetapi tak seperti biasa, dia yang biasanya narik sebatas sembari pulang kerja. Kini dia sering pulang larut malam, terkadang sampai menjelang pagi. Minggu demi minggu aku berusaha mencari informasi tentangnya. Namun tak dapat jawaban dari kegelisahanku itu. Sampai di suatu hari, Arwin anak kami sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Aku coba menghubungi Mas Sony, tapi pipnya mati. Di situ aku makin curiga, kalau dia narik ojek tak mungkin handphonenya mati. Karena kepanikanku, aku segera membawa Arwin ke rumah sakit. Arwin dirawat di sana. Tak sengaja aku bertemu Dio, salah satu karyawan di perusahaan tempat Mas Sony bekerja. Dia mengenali aku dan Arwin karena dulu pernah ikut acara tur. Mbak Saria, kau tegurnya. Iya Mas, jawabku sembari mengingat-ingat. Aku Dio Mbak, teman di tempat kerja Mas Sony, ungkapnya. Oh iya, sampai pangling aku, ucapku. Sedang apa di sini? Tanyanya. Ini Arwin dirawat di sini, jawabku. Mas Dio kok di sini? Tanyaku. Ini lagi nunggu sepupuku sedang dirawat di sini, jawabnya. Kebetulan ruang rawat Arwin dan sesepuhnya satu kamar. Mas Sony mana Mbak? Tanyanya. Belum pulang Mas, tak telepon juga tak aktif, jawabku. Waduh, respon Dio. Kami pun mengakhiri percakapan kami itu, karena Dio akan pulang bergantian dengan saudara yang lain. Dio pun berpamitan kepadaku dan Arwin. Menjelang subuh Mas Sony akhirnya datang. Arwin, kenapa dek? Tanya Mas Sony. Tadi demam tinggi Mas, menggigil, jawabku. Tak lama dia nyari tempat rebahan dan langsung tertidur. Melihat itu aku hanya bisa menahan sabar. Paginya dia bangun, tak lama dia pergi bekerja. Kalau ada apa-apa langsung kabarin ya, ungkapnya. Dia langsung kembali pergi bekerja. Aku hanya pasrah menerima perlakuan itu. Sore jam 5 Dio kembali datang, menunggu saudaranya itu. Dia pun menghampiriku. Arwin gimana Mbak? Tanyanya. Alhamdulillah Mas, sudah adem badannya, jawabku. Syukurlah, Mas Sony belum datang? Tanyanya. Sudah tadi malam, sekarang masuk kerja, jawabku. Oh iya, tadi juga sempat ketemu, ungkapnya. Dia pun kembali ke bed saudaranya. Setelah beberapa saat, aku mulai menghampirinya. Mas Dio, boleh aku bicara? Ungkapku. Soal apa Mbak? Tanyanya. Soal penting Mas, jawabku. Kita bicara di depan aja Mbak, ungkapnya. Aku pun mengangguk dan menyetujuinya. Kami pun keluar ruangan dan duduk di lorong depan kamar. Mau ngomong apa Mbak? Tanyanya. Mas, maaf, apa Mas tahu soal Mas Sony? Tanyaku. Soal apa Mbak? Tanyanya bingung. Soal Mas Sony. Mas Sony akhir-akhir ini sangat berubah, ungkapku. Berubah gimana Mbak? Tanyanya. Apa Mas tahu Mas Sony lagi dekat dengan siapa di tempat kerja? Tanyaku. Dia pun nampak bingung seperti menyembunyikan sesuatu. Aku minta tolong Mas. Mas ngomong. Kasihan aku dan Arwin, ungkapku memohon. Maaf Mbak, aku nggak bisa ikut campur kalau urusan keluarga, ungkapnya. Tolonglah Mas, siapa tahu nanti ada solusi buat aku dan suamiku, mintaku. Gimana ya Mbak? Jawabnya merasa tak enak. Yuk Mas, tolong kasih tahu, mintaku lagi. Ini cuma setahu aku ya Mbak, entah benar atau salah. Iya, Mas Sony seperti lagi dekat dengan perempuan, ungkapnya. Mendengar itu aku langsung syok.
Air mataku mengalir. Aku tak menyangka Mas Sony setega itu. Aku pun menangis sesenggukan menerima kenyataan ini. Dia siapa, Mas? Tanyaku sambil menangis. Namanya Rosa. Dia karyawan baru. Jawabnya. Aku makin syok mendengar itu. Tapi Mbak, sekali lagi, ini menurutku tidak sepenuhnya salah Mas Sony. Menurut beberapa orang, seperti Mas Sony dipelet Mbak, ungkapnya. Maksudnya gimana ya, Mas? Tanyaku penasaran. Iya, dulu awal Rosa masuk, Mas Sony sering meledeknya. Dia adalah janda. Entah kenapa Mas Sony kok sepertinya lain, ungkapnya. Mas Sony begitu nurut semua kata Rosa. Kayak kerbau dicocok hidupnya, ungkap Dio lagi. Terus gimana, Mas? Tanyaku yang mulai bingung. Ya begitulah Mbak, aku juga nggak tahu, jawabnya. Tapi kalau Mbak marahin atau tegur Mas Sony juga percuma gak? Bakal mempan. Yang ada rumah tangga Mbak hancur, ungkapnya. Aku pun menangis, kebingungan mendengar cerita Dio itu. Gini aja Mbak sabar dulu. Nanti aku bantu sebisaku. Aku punya kenalan orang pintar, tapi aku nggak tahu berhasil atau tidaknya. Kalau mau nanti aku antar. Beneran Mas mau bantu aku? Tanyaku. Iya nanti aku bantu, tapi Mbak sabar dulu. Anggap Mbak nggak tahu apa-apa dulu, ungkapnya. Iya Mas, terima kasih ya Mas. Iya sama-sama, jawabnya. Dio pun memberikan nomornya. Dia bilang nanti kalau Erwin sudah sehat aku hubungi dia lagi. Tak lama Dio pun pulang, saudaranya sudah datang. Malam itu Mas Sony tak datang ke rumah sakit. Aku hanya bisa sabar. Singkat cerita kami pulang dari rumah sakit. Erwin sudah sehat kembali. Aku menghubungi Dio. Kita janjian minggu ini akan pergi ke rumah dukun kenalan Dio. Hari Minggu pun tiba. Aku janjian dengan Dio. Dio menghantarkanku ke rumah dukun itu. Namanya Mbah Jarwo. Aku dan Dio masuk ke rumahnya. Aku menjelaskan semuanya. Seperti biasanya dukun, Mbah Jarwo komat kamit baca mantra. Ini berat, ungkap Mbah Jarwo. Kenapa Mbah, tanyaku. Ini berat kalau disingkirkan. Ilmu dia menyatu di badannya. Kalau mau menyingkirkan sama orangnya. Dan aku gak mau kalau harus seperti itu. Seumpama aku paksakan. Takut kena kamu atau anakmu. Dan itu sangat bahaya, ungkap Mbah Darmo. Terus apa ada jalan lain Mbah? Tanyaku. Aku akan kasih kamu susu, jawabnya. Nantinya, suami kamu akan terpikat lagi denganmu. Sementara aku pasang yang biasa dulu, syukur-syukur bisa manjur, ungkap Mbah Jarwo. Memang ada yang paten Mbah? Tanyaku. Ada tapi syarat dan resikonya berat. Ini saja dulu, ujar Mbah Jarwo. Baik Mbah, saya ikut saja. Dia pun memasangkannya. Nanti jika suamimu pulang dan dia minta, langsung kasih dengan semaksimal mungkin. Buat dia jatuh hati padamu, ucapnya. Setelah selesai aku dan Dio pun pulang. Dio yang memberi amplop ke Mbah Jarwo. Di jalan pun aku memberikan uang ke Dio untuk mengganti uangnya tadi. Tapi Dio menolak. Dia bilang dia niat menolongku. Dia ingin menolong semuanya. Aku pun berterima kasih kepadanya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan memang cukup jauh, melewati hutan dan kebun. Sampailah di tempat pertama Dio menjemputku. Dia tak ingin menghantarkanku pulang. Takut jeti, masalah. Aku pun kembali berterima kasih kepada Dio. Dio adalah orang yang baik, meskipun masih muda tapi dia sangat dewasa. Sampai aku di rumah, seperti biasa Mas Sony pulang larut lagi. Aku berdandan maksimal kali ini. Sambil menunggunya, seperti kata Mbah Jarwo, Mas Sony terpikat denganku. Kami melakukan kegiatan kami, baru setengah jalan, handphone dia berdering. Dia tak menyelesaikannya, langsung pergi setelah mengangkat telepon. Aku pun sangat kesal dengannya. Kondisi seperti ini, aku sudah di tengah-tengah. Aku sangat kesal hari itu. Waktu berjalan Mas Sony kembali seperti biasa, pulang larut, tak memperdulikanku. Aku pun kembali menelpon dia.
meminta tolong sekali lagi untuk ke Mbah Jarwo lagi. Dio pun mau menolongku. Hari Minggu tiba aku dan Dio berangkat kembali ke rumah Jarwo. Dia pun menanyakan hasilnya. Aku pun menceritakan ke Mbah Jarwo kondisi saat itu. Dan aku meminta tolong kembali. Mbah Jarwo bilang syarat dan resikonya berat karena harus dipasang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku pun menyetujuinya. Apapun syarat dan resikonya aku terima. Dio pun disuruh menunggu di luar oleh Mbah Jarwo. Karena mau dipasang full, Dio pun keluar menuruti arahan Mbah Jarwo. Mbah Jarwo pun melakukan tugasnya. Dia berpesan apapun yang terjadi ikutin aja. Jangan sesekali dilawan, sangat bahaya. Ini dah pikatnya tinggi, bisa beresiko begitu ke kita, ucap Mbah Jarwo. Aku pun menerima semua persyaratan itu. Dia pun memasang semuanya. Benar saja, baru saja dia pasang langsung terasa manfaatnya. Dia tak bisa mengontrolnya. Mbah Jarwo terbawa arus, aku pun mengikutinya. Aku yang sudah lama tak begitu. Sangat senang kembali dapat itu. Akhirnya semua selesai. Mbah Jarwo mengajarkan aku cara menggunakannya dengan membaca mantra yang dia ajarkan. Setelah selesai, Mbah Jarwo menghantarkanku keluar menemui Dio. Kami pun berpamitan. Saat Dio akan membayar, Mbah Jarwo tidak menerimanya. Nanti saja kalau sudah berhasil, baru bayar. Kami pun pulang. Dia jalan, aku membaca mantra Mbah Jarwo. Aku ingin memberikan Dio hadiah karena kebaikannya. Dio pun menghentikan motornya di tepi hutan. Aku pun memberikan hadiah kepadanya. Dio pun menerimanya dengan senang. Cukup lama kami berhenti di situ. Dio yang masih muda, begitu juas. 2 jam lebih kami berhenti di tepi itu. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan kondisi sangat bahagia. Saat sampai rumah, aku selalu teringat Dio. Sepertinya aku mulai menyukainya. Bahkan saat Mas Sony pulang, aku tak membaca apapun, aku tinggal tidur. Bahkan terbawa mimpi senyum manis Dio. 3 hari sesudahnya Dio menghubungiku. Bagaimana hasilnya? Aku bilang ke dia bahwa aku tak menggunakannya. Dio pun kaget mendengar penuturanku itu. Kenapa Mbak kok gak digunakan? Tanyanya. Gak Mas, aku gak pengen. Jawabku. Loh kok gitu? Kemarin begitu pengen kesana. Tanyanya. Gak Mas, aku maunya sama Mas Dio. Yang lain aku endak mau. Jawabku. Nanti pulang kerja aku tunggu di tempat biasa ya Mas Dio, ungkapku. Dio pun sangat senang. Kita pun bertemu di tempat biasa dan Dio mengajakku ke rumahnya. Dan ya begitulah. Sampai saat ini masih berlanjut. Sekian cerita ini. Pesan, terkadang kita sibuk mencari sesuatu yang untuk kita. Kita lupa bahwa sebenarnya cinta sejati ada di sekitar kita. Jangan pernah mengejek sesuatu yang tidak kita suka. Ingatlah karma berlaku.